Pelaku pencurian babak belur dihajar warga setelah kedapatan masuk ke salah satu gudang farmasi di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Evakuasi pelaku pencurian oleh polisi berlangsung dramatis karena warga terus berusaha menghakimi pelaku saat dibawa ke mobil patroli polisi. Sebelumnya, warga mendapati pelaku masuk ke dalam gudang farmasi yang berada di Jalan Muhammad Idris, Tanjung Balai. Pelaku yang mengetahui akan ditangkap masuk ke dalam atap gudang dan berusaha kabur. Namun usahanya gagal setelah warga berhasil menangkapnya dengan cara mengepung lokasi. Warga yang emosi langsung memukuli pelaku. Menurut saksi ada 2 orang pelaku yang masuk, namun salah satunya berhasil melarikan diri. Atap deh bang ya? Iya. Pas kami cari ke dalam baru naik sedikit. Pelakunya berapa orang bang? Kurang 2 orang bang. 2 orang. Polisi berhasil mengevakuasi pelaku dan membawanya ke Polsek Datuk Bandar untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Bininya dia itu apa tuh? Boleh tak ke atas sekali? Jangan. Masukin ya. Biar aja. Apa kan Tugas Satuan Narkoba Polres Padang Sidipuan kejar-kejaran dengan seorang bandar narkoba di Jalan Lintas Subatra, Padang Sidipuan, Sumatera Utara. Mobil pelaku terus melaju dengan kecepatan tinggi menghindari kejaran petugas. Berhenti. Berhenti. Woi. Pelarian pelaku berakhir saat mobilnya menabrak sebuah truk. Petugas langsung menghampiri mobil pelaku dan sempat melepaskan tembakan peringatan karena pelaku berusaha kabur. Selain menangkap pelaku, polisi juga menemukan plastik dan timbangan di mobil pelaku. Pengejaran ini merupakan hasil pengembangan dari penangkapan pengedar narkotika sebelumnya. Kemudian di Padang Sidipuan baru kita lakukan penyetopan, namun tersangka berusaha melarikan diri. Namun di jembatan Jalan Raja Inal Siregar, mobil tersangka menabrak truk sehingga terpaksa berhenti. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku mendekam di balik jeruji Polres Padang Sidipuan. Dari Padang Sidipuan, Sumatera Utara, Indra Mulya Siagian, iNews melaporkan. Rumah semi permanen di kawasan padat penduduk ini ludes dilalap si jago merah, diduga api berasal karena arus pendek listrik. Warga sekitar mengatakan api menyala sekitar pukul 11 siang dari ruangan tengah rumah korban dan terus menjalar hingga rumah tersebut ludes terbakar. Dari ruang tengah rumah. Berapa rumah yang terbakar? Ada 1 rumah. Rumah siapa, Bang? Atas nama Bapak Arifin Sam. Ada korban jiwa, Bang? Alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Pemilik rumah yang telah berusia lanjut berhasil menyelamatkan diri dari kobaran api melalui pintu belakang rumah. Karena panik, tak satupun barang-barang milik korban yang sempat diselamatkan. dari listrik? Tak ada lain, kena listrik itu. Namanya listrik ya kan? Iya. Dia berbahasa api dia di situ. Itulah makanya listrik itu membahayakan kita. Ada terdengar suara ledakan tadi, letupan gitu? Ada. Letup dia itu kan ada kedengaran. Tapi orang ini yang dengar saya nggak tahu. 4 unit mobil pemadam kebakaran pun datang ke lokasi. Setelah setengah jam berjibaku, akhirnya api mampu dipadamkan. Tak ada korban jiwa dalam musibah tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Pengendara sepeda motor tersangkut di belakang truk kontainer di Jalan Dan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat. Korban langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk diberi pertolongan karena terluka cukup parah di bagian wajah. Menurut saksi, pengendara sepeda motor yang melintas dari arah Kalideres menuju Grogol ini melaju dengan kecepatan tinggi dan diduga mengantuk saat berkendara. Ya itu kenceng, katanya dia ngantuk katanya gitu.
Kendaranya motor itu cewek apa cowok? Sama bapak sih ya. Bapak sendirian atau gimana? Sendiri. Dia ngebut atau gimana? Ngebut, dia ngantuk. Atas insiden ini, arus lalu lintas dari arah Cengkareng menuju Grogol sempat tersendat. Kini kasus ditangani unit Laka Lantas Satuan Wilayah Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Selamat pagi pemirsa, selamat pagi Aldi. Selamat pagi, Baby. Aku nggak mau nanya sekarang, takut ditanya, kamu nanya. Tapi semoga pemirsa di rumah atau lapor polisi pagi ini dalam keadaan sehat-sehat saja meskipun di luar hujan ya. Betul, masih macet banget tadi. Selamat pagi dan selamat datang di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan. Sebuah program yang bertujuan menjadi wadah untuk aspirasi, keluhan, laporan, dan apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara. Bersama saya Baby Kristami. Dan juga saya Aldi Hawari tentunya. Selama 1 jam ke depan kami akan membahas sejumlah topik hukum dan kriminal yang menjadi topik hangat pembicaraan masyarakat di sekitar kita dan juga di media sosial. Dan kami juga terus membuka ya laporan pengaduan masyarakat yang bisa diakses kapanpun oleh Anda kepada kami melalui sejumlah channel kami, yaitu di Instagram resmi kami @laporpolisi_inews dan juga @official_inews_tv. Nah, Anda juga bisa menghubungi kami melalui email laporpolisi.inews@gmail.com dan jangan lupa menggunakan #laporpolisi. Ya pemirsa, kita ke informasi pertama di pagi hari ini. Dari terbakarnya Kampung Mutiara Timur 1, sejumlah keluarga penumpang KM Mutiara Timur 1 terus berdatangan ke Pelabuhan Tanjung Wangi, Banyuwangi, Jawa Timur. Ya, mereka menunggu informasi serta juga kedatangan keluarga yang telah dievakuasi. Sejumlah keluarga penumpang KM Mutiara Timur 1 yang terbakar di perairan Selat Lombok, NTB terus berdatangan ke Pelabuhan Tanjung Wangi, Banyuwangi, Jawa Timur. Mereka menunggu kedatangan keluarganya yang akan dievakuasi. Pihak keluarga sempat menerima informasi melalui telepon saat kapal terbakar dan korban berhasil menyelamatkan diri. Mengatakan bahwa ia berhasil menyelamatkan diri dengan bantuan nelayan setempat yang kemudian dievakuasi menggunakan kapal milik Angkatan Laut. Mas, tolong doakan saya menjawab ada apa? Ini kapalnya ada yang puncak kebakaran. Teleponnya langsung ke Bapak atau gimana? Ya, langsung ke saya. Kiranya jam berapa Pak itu? Kira-kira jam 2 antara setengah 3 itu. Terus komunikasi terakhir? Terakhir ya jam 4 lah. Hingga Rabu malam sebanyak 240 ABK dan penumpang berhasil dievakuasi oleh 2 KRI. Sebelumnya KM Mutiara 1 terbakar di perairan Bali Rabu sore. Kapal dengan 236 penumpang dan 25 ABK ini bertolak dari Pelabuhan Tanjung Wangi, Banyuwangi, Jawa Timur menuju Pelabuhan Gilimas, Lembar, Nusa Tenggara Barat. Sejumlah penumpang dievakuasi ke kapal-kapal nelayan menggunakan tali. Tim Basarnas juga mengerahkan KN SAR Arjuna dan tim rescue unit siaga pencarian dan pertolongan Nusa Penida. Untuk mempercepat evakuasi, TNI Angkatan Laut mengerahkan Kalkadet. Kami pada saat melaksanakan evakuasi di sana ada KRI, Kalkadet 6 dan Kalkadet 7. Kami dari Kalkadet juga menurunkan 2 buah rep untuk melakukan evakuasi dan dibantu oleh jukung-jukung nelayan yang ada di seputar itu. Pihak Pelabuhan Tanjung Wangi menyebut dugaan sementara api muncul dari salah satu kendaraan yang membawa bahan kimia dan mudah terbakar. Dugaan sementara informasi yang kita dapat dari kendaraan yang ada di atas kapal, dugaan sementara. Jadi muatan ya? Muatan. Sejumlah penumpang yang berhasil diselamatkan dibawa menuju Puskesmas Abang Karangasem. Sementara korban lainnya meminta agar bisa kembali ke Banyuwangi, Jawa Timur. Dari Bali, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Selanjutnya sebuah mobil minibus di Ternate, Maluku Utara terperosok ke jurang usai menabrak pembatas jalan. Sopir terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Sebuah minibus terperosok ke tebing di Kelurahan Fitu, Kota Ternate, Maluku Utara.
Peristiwa terjadi saat sopir berusaha menghindari salah satu pengendara sepeda motor yang menyerempet mobilnya. Saat kejadian, pengendara sepeda motor kabur, meninggalkan korban yang berada di dasar tebing. Laka lantas tunggal itu melibatkan satu unit mobil yang terjun ke seputaran kawasan Danau Laguna. Dan sementara rekan-rekan lalu lintas masih melaksanakan evakuasi di TKP. Korban mengalami patah tulang kaki dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Ternate. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, di Treskrimum Polda Sulawesi Selatan membongkar jaringan prostitusi online yang melibatkan 2 selebgram asal Makassar. 2 muncikari ditetapkan sebagai tersangka. Resepsionis. Ini HPmu. Ini kacir. Petugas polisi dari Ditreskrimum Polda Sulawesi Selatan menggerebek sebuah kamar hotel yang menjadi lokasi prostitusi online. 2 orang selebgram, DN 23 tahun dan PI 20 tahun diamankan. Selain menangkap 2 selebgram, polisi juga menangkap 2 mucikari IM dan FI. Mereka telah ditetapkan sebagai tersangka. Prostitusi online yang melibatkan selebgram ini telah berlangsung selama 4 tahun dengan tarif 2 juta rupiah sekali kencan. Di mana pada saat operasi Pekat Lipu yang dilaksanakan oleh rekan-rekan kita di Reskrim di mana Resmob menangkap 2 tersangka mucikari berinisial I dan F di Hotel WP di Jalan Hasanuddin. Saat penangkapan dilakukan pengembangan kasus, ternyata ada perdagangan orang di sana, di mana selaku selebgram ada 2 orang, yaitu berinisial DN dan PI. 2 mucikari diamankan di Mapolda Sulawesi Selatan, sementara 2 selebgram masih dalam pendalaman petugas. Polisi juga masih menelusuri pemakai jasa prostitusi tersebut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, 4 jenazah satu keluarga yang tewas misterius masih berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Jadi sempat menggegerkan juga di media sosial ya. Biar polisi masih akan menggelar olah TKP lanjutan dengan melibatkan ahli untuk mengungkap apa penyebab kematian. Keempat jenazah yang tewas mengering di Perumahan Citra Garden Kalideres, Jakarta hingga saat ini masih di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Rabu pagi, tim penyidik datang untuk menggabungkan temuan di tempat kejadian perkara dengan kondisi keempat jenazah tersebut. Penyidik hingga saat ini masih mendalami penyebab dan motif keempat jenazah yang tewas mengering di Kalideres, Jakarta dengan bekerja sama dengan para ahli. Tim penyidik juga mengantongi sejumlah temuan, salah satunya terkait mobil milik korban atas nama Budianto Gunawan yang telah dijual yang bersangkutan ke showroom di sekitar rumah. Yang terdiri atas 4 ahli ya. Pertama ahli forensik, mediko-legal, kemudian ahli patologi anatomi, ahli toksikologi, DNA, dan lain sebagainya. Dan kemudian kita sudah berkoordinasi juga dengan APSIFOR, Asosiasi Psikologi Forensik, untuk melaksanakan pendalaman secara komprehensif terhadap 4 jenazah yang ditemukan di TKP. Tim penyidik juga akan menggelar olah tempat kejadian perkara ulang Rabu sore bersama tim ahli terkait penyebab kematian misterius sekeluarga di Kalideres, Jakarta Barat. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Seorang pemuda di Purbalingga, Jawa Tengah diringkus unit perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polres Purbalingga usai menggauli pacarnya yang masih di bawah umur. Waduh, dan pelaku ini menggauli korbannya beberapa kali dengan iming-iming janji akan dinikahi. LS alias Ceking diringkus dan digelandang ke Mapolres Purbalingga. Polisi menangkap pelaku setelah mendapat aduan dari orang tua korban. Pelaku dilaporkan orang tua korban atas dugaan pencabulan terhadap korban IN, warga Pengadegan yang masih berusia 16 tahun. Pelaku mencabuli korban dengan modus menjanjikan akan menikahi korban. Kasus ini terungkap setelah korban menceritakan kejadian yang dialaminya kepada orang tuanya. Orang tua korban yang tidak terima dengan perbuatan pelaku langsung melaporkan pelaku ke polisi. Modusnya, Mas Bin,
dengan cara yang bersangkutan ini janji pacaran, kemudian janji akan dinikahi dengan bujuk rayu kepada korban, sehingga korban itu merelakan kegadisannya diserahkan kepada saudara pelaku ini. Diketahui pencabulan terhadap korban dilakukan beberapa kali pada bulan November 2019 dan bulan Desember 2021. Pelaku dijerat dengan pasal perlindungan anak dengan ancaman hukuman penjara paling lama 15 tahun dan denda maksimal 300 juta rupiah. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah siswi sekolah dasar di Kota Bekasi, Jawa Barat menjadi korban pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh wali kelasnya. Dan saat didatangi ke sekolah, pelaku menghilang, diduga telah kabur melarikan diri. Sejumlah orang tua murid mendatangi sekolah dasar Kecamatan Jati Asih, Bekasi, lantaran mengetahui dugaan pelecehan seksual yang dilakukan seorang oknum guru terhadap anak mereka. Kedatangan para wali murid didampingi anggota DPRD Kota Bekasi, KPAD Kota Bekasi, dan anggota Polres Metro Bekasi Kota. Namun saat didatangi, oknum guru tidak berada di sekolah, diduga telah melarikan diri. Orang tua murid pun geram mendengar buah hati mereka tak berkutik saat pelaku melancarkan aksinya sejak 1 tahun lalu. Akibat peristiwa ini, korban mengalami trauma berat. Diduga banyak korban pelecehan seksual oleh pelaku namun tidak berani angkat bicara karena malu dan takut. Jumlah korban yang sesungguhnya dan tingkat kekerasannya seperti apa, korban seperti apa, sehingga kita tahu bagaimana treatment yang akan kita lakukan. Nah, kita minta pihak sekolah untuk aktif sebenarnya untuk memberikan asesmen kira-kira anak-anak mana saja yang menjadi korban, karena selama ini kan kita masih belum tahu nih secara detail berapa jumlah korban sesungguhnya gitu kan. Pihak KPAD Bekasi akan melakukan pendampingan terhadap korban untuk pemulihan trauma yang dialaminya. Sementara kasus ini tengah ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Ya, melihat berita-berita tadi memang sebenarnya sungguh miris ya, karena tidak sekali saja terjadi, ini berulang kali dan terjadinya kepada korban yang masih di bawah umur. Masih di bawah umur pelakunya dan pelakunya ternyata orang terdekat dalam hal tadi wali kelasnya. Atau gitu. Mungkin ada juga tadi keluarganya sendiri. Nah, atau ini mungkin bahkan harus diwaspadai ya. Iya, orang-orang yang sebenarnya ini dituntut untuk bisa mencontohkan sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik, ternyata malah membahayakan bagi si anak. Nah, maka dari itu mungkin kita melihat bagaimana maraknya kasus pelecehan terhadap anak di bawah umur yang belakangan ini terjadi ya. Sering kita informasikan ke Anda. Tentunya penting bagi orang tua juga membekali pengetahuan perlawanan atau perlindungan bagi anaknya begitu ya. Hal-hal kecil disesuaikan dengan umurnya begitu. Apa yang harus dilakukan jika misalnya ada orang yang mulai menyentuh tangannya atau hal-hal yang menjurus mengarah ke sana begitu ya. Iya, edukasinya harus sejak dini ya, bagaimana harus juga bisa terbuka kepada orang tuanya kalau ada perilaku atau perbuatan yang diterima oleh anak yang tidak senonoh atau tidak setuju. Sesuai. Maka dari itu mungkin sekarang orang tua cenderung melepaskan mungkin ya, ini quote unquote oknum begitu atau beberapa orang tua. Ada yang beberapa mempercayakan anaknya begitu saja kepada siswa atau mungkin kemudian juga guru atau tempat penitipan tetap harus dipantau langsung oleh orang tua. Dipantau dan juga biasakan anak untuk terbuka untuk bicara dengan orang tuanya akan apa-apa saja yang dialami, apa saja yang mereka lakukan di sekolah dan juga di tempat-tempat bermainnya. Oke pemirsa, sejumlah informasi akan kami hadirkan usai jeda berikut. Ya, Anda jangan kemana-mana, tetap di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan.